Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat dan teman-teman yang bersedia dan meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami. Izinkan saya, Pak, perkenalkan nama saya Teguh Imam Pradonggo. Saya merupakan asisten pengolahan di PKS Bunut Regional 4. Kemudian, izinkan kali ini saya untuk sharing terkait jenis-jenis valve. Nah, biasanya valve ini sama-sama kita ketahui bagi orang-orang yang eh, kesehariannya berada di pabrik kelapa sawit itu adalah satu alat atau unit yang fungsinya untuk menahan ataupun melepas aliran. Nah, untuk itu rata-rata dari karyawan pelaksana kita mungkin sering menggunakannya, namun jarang yang notice tentang jenis-jenis ataupun perbedaan-perbedaan dari unit atau alat-alat tersebut. Nah, izinkan saya untuk memulai sharing. Pertama, nah, jenis-jenis valve berdasarkan fungsinya. Nah, ada beberapa jenis, Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, isolation valve, kemudian control valve, kemudian pressure dan vacuum release, kemudian non-return valve. Nah, dari namanya saja, untuk yang isolation valve ini adalah valve yang digunakan untuk ngekat atau memotong pasokan cairan saat dibutuhkan. Jadi, fungsinya sebagai on-off valve. Nah, untuk valve yang isolation ini sering juga disebut dengan on-off valve. Nah, biasanya jenisnya banyak Pak Ibu sekalian. Ada yang jenis gate valve, ada yang ball valve, plug valve, piston valve, kemudian diaphragm, butterfly, dan pinch valve. Nah, kemudian yang kedua itu control valve. Nah, apa yang membedakan antara isolation valve dengan control valve? Untuk isolation valve itu biasanya fungsinya cuma on ataupun off. Nah, kemudian kalau untuk control valve itu dia bisa on off valve, kemudian bisa juga yang untuk bukaannya persentasenya itu disesuaikan berdasarkan sistem yang sudah dibuat secara otomatis. Nah, kalau yang isolation valve tadi itu on off menggunakan tangan atau manual. Kemudian yang untuk control valve ini dia menggunakan sistem dari fluidisasi yang disebut dengan air kompresor. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya pressure dan vacuum release. Nah, untuk pressure dan vacuum release valve ini mungkin sering juga kita sebut dengan PRV. Nah, ini fungsinya untuk mencegah tekanan berlebih. Untuk contohnya dari PRV ini bisa juga kita jumpai nanti di safety valve, ini salah satu bagian dari vacuum relief valve. Kemudian yang keempat itu non-return valve. Nah, untuk yang non-return valve ini itu fungsinya untuk mencegah dari tekanan atau arus balik dari suatu aliran. Nah, untuk contohnya itu ada swing lift check valve. Nah, kemudian untuk jenis-jenis valve berdasarkan jenis koneksinya ada beberapa. Yang pertama itu threaded atau ulir. Nah, yang untuk threaded ini kita mengkoneksikan valve tersebut menggunakan ketika dia female threaded maka kita butuh kopling yang namanya male threaded atau sebaliknya jika dia male kita butuh kopling yang namanya female threaded. Yang kemudian ada yang flank connection. Nah, yang flank connection ini dia dikoneksikan menggunakan flank. Nah, flank yang kita gunakan biasanya ada yang 2 baut, 4 baut, 6 baut, dan 8 baut tergantung dari kelas yang kita gunakan. Kemudian ada yang butt weld. Nah, kalau yang butt weld ini mengkoneksikan valve tersebut dengan pipa itu menggunakan sistem pengelasan dan biasanya di bagian bawahnya. Nah, ada yang socket weld. Ini juga dia di welding, namun dia ada 2 lapisan eh, untuk di weldingnya. Ada yang lapisan dalam dan lapisan luar. Jadi biasanya digunakan pada tekanan yang lebih tinggi. Nah, ada yang wafer. Nah, yang wafer ini adalah valve yang kita install atau kita aplikasikan dengan cara menjepit dia di tengah-tengah di antara flank. Contohnya yang paling sering menggunakan wafer ini adalah check valve. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu ball valve. Nah, apa itu ball valve, Bapak Ibu sekalian? Ball valve ini adalah valve yang menggunakan disk berbentuk bola. Nah, yang disk berbentuk bola ini biasanya dilapisi dengan krom sehingga harapannya dia bisa lebih awet terhadap gesekan maupun terhadap pengikisan oleh fluida yang dialirinya. Dia bisa
untuk tekanan 1000 bar, bahkan ada juga yang bisa untuk mencapai suhu di 250 derajat Celcius. Kemudian untuk ball valve ini biasanya dia lebih kecil dan lebih ringan jika dibandingkan dengan gate valve. Nah, untuk ball valve ini tidak menggunakan hand wheel, tapi biasanya dia menggunakan handle atau ankle. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu adalah butterfly valve. Nah, butterfly valve ini adalah ciri khasnya, disnya tadi itu berbentuk seperti sayap kupu-kupu, makanya dia dibilang butterfly valve. Nah, kalau butterfly valve ini, dia juga bisa dibuka dan ditutup dengan sudut bukaan 90 derajat. Jadi, dis ini biasanya tetap berada di tengah, nanti dia akan berputar atau berotasi sesuai dengan jumlah tridit atau ulir yang kita buka. Nah, biasanya untuk dalam pembelian itu ada yang satu set dengan rubbernya, ada juga yang tidak. Nah, jika kita membeli dalam bentuk yang tidak ada rubbernya, maka kita perlu menambahkan gasket sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya gate valve. Nah, kalau gate valve ini ciri khasnya adalah eh, disk penutupnya itu turun dari atas ke bawah, seperti yang di gambar yang saya lampirkan. Jadi ketika dia posisi bukaan, maka gate-nya ini terletak di bagian paling atas. Kemudian setelah kita putar sesuai dengan jumlah ulirnya, maka dia akan turun menurun sampai akhirnya dia menutup. Nah, yang untuk gate valve ini atau beberapa valve yang menggunakan ulir itu bukaannya persentasenya bisa kita atur eh, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang gate valve ini Bapak Ibu sekalian itu digunakan hampir untuk semua jenis fluida. Cuman yang kami aplikasikan biasanya untuk beberapa fluida yang memiliki tekanan besar ataupun yang memiliki luas penampang pipa besar. Nah, biasanya dia akan menggunakan gate valve. Kemudian itu globe valve. Nah, apa itu globe valve sekalian Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau globe valve ini dia sama seperti gate valve tadi, cuman bedanya disnya ini berbentuk seperti piringan, piringan sehingga untuk cara kerjanya dia sama seperti gate valve yang akan naik dan turun sesuai apa yang kita inginkan. Namun disnya itu berbentuk seperti piringan, seperti yang ada pada gambar. Untuk sebuah globe valve, dia dapat menghentikan aliran yang lebih baik daripada gate valve, namun biasanya dia lebih mahal. Keunggulan dari globe valve ini adalah kemampuannya untuk mengontrol aliran secara akurat dan membuatnya cocok untuk aplikasi di mana regulasi yang presisi diperlukan. Jadi dia lebih presisi dibandingkan dari gate valve, meskipun semuanya itu beroperasi berdasarkan ulir-ulir yang digunakan. Kemudian ada check valve. Nah, ini yang saya bilang tadi, check valve ini adalah valve yang fungsinya itu digunakan untuk mencegah backflow atau aliran balik yang terjadi. Jadi biasanya kita aplikasikan di bagian discharge pompa atau di bagian menara-menara yang memiliki ketinggian tertentu yang di mana kita tidak ingin ada backflow ke arah pompa. Nah, check valve ini adalah alat yang digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja. Jadi untuk jenis-jenisnya Bapak Ibu sekalian ada tiga. Yang pertama itu swing check valve, kemudian lift check valve, dan disk check valve. Nah, yang untuk swing check valve itu disknya itu beroperasi dengan prinsip swing. Jadi ketika ada aliran menuju arah kanan, seperti yang disediakan pada gambar, maka swingnya akan bergerak naik, sehingga aliran akan mengalir ke arah kanan. Kemudian ketika dia pompa dimatikan, maka tekanan balik tersebut akan menutup dan memaksa untuk menutup swingnya, sehingga tidak ada tekanan balik yang kembali ke arah pompa. Begitu juga untuk yang lift check valve. Nah, dia sama seperti globe valve tadi, cuman dia biasanya dia menggunakan spring. Nah, untuk springnya berada di sini. Jadi ketika arah aliran itu mengalir ke arah kanan, springnya akan terangkat oleh tekanan aliran. Kemudian ketika pompa dimatikan, tekanan baliknya akan muncul, maka springnya akan menekan sehingga dia menutup. Nah, kemudian begitu juga dengan disk check valve. Kalau untuk disk check valve dia sama, prinsipnya mirip dengan yang lift check valve. Cuman dia ada yang menggunakan spring, ada yang tidak.
Dan yang paling ciri khasnya dari disk check valve ini adalah eh, posisi dari disknya itu tegak lurus terhadap arah aliran. Nah, aplikasi valve jenis ini dapat dijumpai pada outlet atau discharge dari centrifugal pump. Jadi ketika laju aliran fluida sesuai dengan arahnya, laju aliran tersebut akan membuat plug atau disk yang membuka. Nah, jika ada tekanan balik, maka dia akan menutup. Nah, kemudian ini Pak Ibu yang terakhir sepertinya yaitu safety atau relief valve. Nah, ini biasanya sering kita jumpai baik itu di boiler, di BPV, di rebusan. Nah, ini sering kita jumpai dan kita gunakan untuk sebagai safety. Nah, biasanya dalam penggunaannya untuk yang safety valve ini itu kita setel atau kita set dengan tekanan tertentu. Nah, contohnya ketika kita menggunakan rebusan yang rebusannya itu triple peak di mana tekanan akhirnya itu 2,8 sampai 3 bar, maka biasanya untuk safety valve untuk rilisnya kita setel di 3,2 sampai 3,3 bar. Nah, prinsip kerja dari safety valve ini dia menggunakan spring set. Nah, ketika spring set ini kita set di tekanan tertentu, nah maka ketika tekanan di dalam alat itu melebihi dari tekanan spring set, maka springnya tadi akan tertekan dan dia akan mengeluarkan dari sisa gas yang ada di dalam alat tersebut sehingga akhirnya entah itu gas ataupun udara ataupun tekanan yang berlebih akan kembali normal sesuai dengan tekanan yang sudah kita set sebelumnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan cukup bermanfaat bagi kita semua, juga menambah wawasan kita. Kalau ternyata di pabrik yang mungkin sering kita jumpai itu ada banyak jenis valve ternyata dan memiliki fungsi dan jenis yang berbeda-beda pula. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kalau ada kata-kata saya yang salah ataupun yang tidak ada pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 PGB siapa Bang Pian?